Oke, selamat datang kembali di channel ini. Pada video kali ini kita akan membahas 5 saham terbaik dari 5 sektor yang berbeda di Indonesia. Jadi 5 sektor terbaik punya 5 saham yang terbaik menurut saya, dan di pilihan ini berdasarkan kinerja bisnis, posisi mereka di industri itu seperti apa, serta potensi pertumbuhan di masa depan. Karena kita tahu bersama seorang investor itu membutuhkan proyeksi masa depan. Beda dengan para trader, mereka membaca catatan sejarah masa lalu. Historinya seperti apa, grafik masa lalunya seperti apa untuk memprediksi saham mereka di masa depan. Oke, dan tanpa berlama-lama mari kita lihat. Oke, yang pertama ada di sektor otomotif dan saya pilih tidak lain dan tidak bukan adalah saham Astra International atau ASII. Nah, saham Astra International ini adalah salah satu raksasa otomotif di dunia, dan kalau di Indonesia dia adalah raksasa otomotif nomor 1. Bisnis utamanya ini adalah perusahaan distribusi mulai dari manufaktur kendaraan bermotor sebagai distributor eksklusif dari merek-merek terkenal. Teman-teman tahu sendiri seperti Toyota, Daihatsu, dan Isuzu, BMW, dan banyak merek-merek terkenal lainnya. Ada juga motor Honda. Astra juga terlibat dalam sektor pembiayaan otomotif, ada agribisnis di bisnis kelapa sawit, infrastruktur, dan serta teknologi digitalnya. Kalau kita lihat dari tantangan terbesar Astra ini adalah menavigasi transisi ke era kendaraan listrik, teman-teman. Karena kita tahu bersama perusahaan-perusahaan Jepang untuk otomotif itu sangat lambat dalam mentransisi energi listrik. Jadi itu salah satu tantangan terbesar Astra. Jadi Astra ini menghadapi pemain-pemain besar lainnya yang jauh lebih cepat di industri EV seperti Hyundai, Wuling, BYD, dan lain-lain. Dari Cina itu luar biasa. Tapi Astra sudah memulai langkah yang strategis ya teman-teman. Mulai dari hybridnya itu yang terkenal, termasuk pembuatan stasiun pengisian bahan baterai. Nah, untuk prospek ke depan dengan pemulihan ekonomi, menurut saya ini sangat bagus ya teman-teman untuk Astra. Diversifikasi bisnis Astra ke sektor infrastruktur kalau teman-teman tahu, dan teknologi digitalnya juga. Jadi ini berikan peluang pertumbuhan tambahan di luar otomotif. Otomotif itu lagi menurun ya teman-teman, karena mereka berfokus tidak di kendaraan listrik, tapi Astra sudah mendiversifikasi unit-unit usaha ke unit-unit usaha yang lain, sehingga itu memberikan laba bersih yang cukup signifikan. Contohnya dari tambang, dari kelapa sawit, dari motor Honda, dan lain-lain. Dari Astra Pay juga. Nah, sektor keuangan yang kedua ini dari Bank Rakyat Indonesia. Nah, kalau kita tahu Bank BRI ini dikenal sebagai pemimpin pasar di sektor mikrofinansial. Jadi dia sangat support yang namanya UMKM. Nah, dengan fokus kepada UMKM ini, BRI juga punya jaringan cabang yang terluas sampai ke seluruh pelosok kampung, pedesaan itu semuanya ada BRI. Bank-bank yang lain itu jarang ada, tapi BRI selalu ada sampai ke pelosok-pelosok desa. Nah, ini salah satu kunci pilar utama strategis dari BRI, dan juga dari aplikasi Brimo ya teman-teman. Kalau tahu itu terus bertumbuh dan berkembang untuk memenuhi dan memberikan pinjaman secara online ya. Nah, tantangannya tetap ada. Di satu sisi, perbankan digital dari pemain baru seperti kalau teman-teman lihat dari Bank Neo, ShopeePay, GoPay, bahkan dari Bank Jago itu luar biasa sih, fintech-fintech tekanannya luar biasa. Nah, selain itu resiko kredit macet di segmen UMKM, terutama di sektor agribisnis. Jadi ini harus selalu diwaspadai oleh BRI. Di satu sisi keuntungan dari BRI ini adalah posisi dominan di pasar UMKM. Tidak ada yang bisa melawan dominasi dari BRI di pasar UMKM yang sulit ditandingi. Dengan meningkatnya penetrasi digital di Indonesia, Bank BRI ini saya rasa menjadi salah satu pemain utama di pasar UMKM, bahkan dalam untuk jangka yang sangat panjang ke depannya. Oke, yang ketiga itu sektor energi. Ada PT ITMG. Nah, ITMG ini adalah salah satu perusahaan tambang batubara terbesar di Indonesia, dan fokusnya mereka itu ke ekspor, teman-teman. Mereka ekspor ke Cina, India, Jepang, itu adalah pasar utama mereka. Nah, selain batu bara, ITMG juga sudah mulai mengembangkan bisnis energi terbarukan sebagai respon terhadap transisi global yang menuju energi yang lebih bersih. Jadi kalau teman-teman tahu banyak negara itu sudah mulai energi baru dan terbarukan. Bagaimana responnya? ITMG juga sudah mulai mengalihkan bisnis mereka ke bisnis energi baru dan terbarukan
Meskipun laba terbesar mereka masih dari batu bara karena permintaan yang sangat tinggi sampai hari ini. Tantangan utama dari ITMG itu adalah volatilitas harga batu bara. Itu sudah bukan rahasia lagi yang sangat bergantung terhadap permintaan global. Bayangkan Indonesia punya batu bara, tapi harga batu baranya disetir oleh mereka yang membeli batu bara tersebut. Ini salah satu hal yang menurut saya agak kurang ya teman-teman. Selain itu, tekanan mereka juga datang dari regulasi dan lingkungan yang semakin besar, terutama dari negara-negara Eropa, Amerika yang sangat mendorong penggunaan energi terbarukan. Tapi di sisi lain, prospek jangka pendek hingga menengah itu tetap kuat karena permintaan batu bara masih sangat tinggi. Masih banyak negara yang sangat bergantung terhadap batu bara, terutama negara-negara di Asia. Nah, diversifikasi ke energi terbarukan ini seperti pembangkit listrik tenaga surya sebagai langkah strategis yang memastikan ya ITMG ini tetap memiliki bisnis yang panjang di masa yang depan. Oke, di sektor yang berikutnya saya pilih dari sektor consumer goods, ada Indofood. Nah, Indofood ini adalah salah satu perusahaan makanan ringan dan minuman terbesar di Indonesia. Dengan portofolio kalian tahu lah, ada Indofood, makanan ringan, susu, tepung terigu, merek-merek seperti Popmi, bahkan minyak goreng semuanya dikuasai oleh Indofood. Nah, dalam kehidupan kita sehari-hari kita tidak akan pernah terlepas dari yang namanya Indofood ya teman-teman. Tantangan utamanya itu adalah kenaikan harga bahan baku. Jadi kalau misalnya harga gandum di Amerika atau harga minyak sawit lagi naik, itu sangat menekan yang namanya laba bersih atau margin keuntungan mereka. Nah, di sisi lain persaingan dari merek lokal ya. Kalau teman-teman bisa baca di berita, merek-merek lokal atau global di pasar makanan ringan itu semakin gila dan semakin ketat. Namun, di satu sisi prospek jangka panjangnya ini tetap positif untuk Indofood dan juga permintaan dari produk makanan dan minuman yang akan terus meningkat ya teman. Tidak mungkin terus menurun karena Indofood juga aktif berekspansi ke pasar internasional. Kalau teman-teman baca, Indofood sudah ada di Afrika, sudah ada di Timur Tengah, di Asia sudah dari lama, sehingga ini membuat potensi pertumbuhan mereka semakin besar, yaitu diversifikasi. Nah, berikutnya di sektor properti ada saham PANI. Kalau teman-teman baca di sektor properti ini, saham PANI ini menawarkan potensi yang sangat menarik. Sebagai salah satu pengembang properti yang berfokus di PIK 2, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan PIK 2 itu seperti sebuah negara atau sebuah kota sendiri di pinggiran Jakarta teman-teman. Tapi itu luar biasa dengan segala hal yang modern di situ. Namun di sisi lain tantangannya itu adalah sektor properti ini menghadapi tantangan seperti kenaikan suku bunga atau yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Tapi di satu sisi PIK 2 ini juga menjual kawasan yang sangat modern yang tentu pasarnya bukan orang kelas menengah ke bawah ya. Jadi pasarnya adalah orang menengah ke atas yang seharusnya tidak terpengaruh dengan yang namanya ekonomi atau harga ya teman-teman. Jadi menurut saya ini kalau kita lihat dari nilai buku dan PR-nya sebenarnya tinggi. Tapi kalau kita hitung dari NAV-nya, saham PANI ini masih sangat murah. Sehingga prospek ke depan saham PANI ini terletak pada fokus mereka mengembangkan proyek yang ramah lingkungan dan hunian yang modern dan mahal. Nah, ini disesuaikan dengan hunian masyarakat urban ya teman-teman. Oke teman-teman, itulah 5 saham terbaik dari 5 sektor yang berbeda. Masing-masing bisnis sebenarnya menarik, punya tantangan yang unik dan prospek yang menjanjikan. Jadi tinggal teman-teman pilih saja mana saham yang terbaik. Kalau menurut saya dari semua di tahun 2025 di BRI udah termasuk sangat bagus. Tapi silakan teman-teman pilih lagi mana yang terbaik, dan sampai jumpa di video selanjutnya.